Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Adhita Dwi Malasanov. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai late operation yang ada di Mastercam. Saya menggunakan Mastercam X5. Yang pertama, kita akan buka dulu Mastercam-nya. Lalu di sini kan masih kosong. Kita akan klik setting, lalu configuration, lalu kita klik yang ini supaya memunculkan garis tengahnya. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini kita akan membuat desainnya. Untuk desainnya, di sini saya akan menggunakan line. Lalu dari garis tengah ini saya tarik ke atas dengan ukuran 25 karena saya akan buat setengahnya. Lalu setelah itu ini bisa dikecilkan. Lalu dari sini ke sini itu 25. Kita buat lagi ukurannya 25. Lalu untuk ke bawahnya kita buat 75. Setelah itu kita tutup garisnya. Kita juga bisa gunakan fitur yang ini. Kita trim. Nah, dia akan hilang. Seperti ini. Lalu kita akan buat sketsa ini menjadi 3 dimensi. Nah, seperti ini. Lalu, untuk desainnya saya akan gunakan seperti ini. Setelah membuat desainnya, di sini kita akan memilih jenis mesinnya. Kita akan pilih yang mesin bubut. Lalu kita klik di keyboard Alt dan O secara bersamaan untuk menampilkan Operation Manager-nya. Setelah itu kita pilih yang Properties ini. Lalu ada Stock Setup. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Ini untuk mengatur spindle-nya, lalu di sini untuk mengatur pencekaman dari benda kerja. Ada left dan right. Biasanya digunakan yang left ini. Lalu kita klik properties. Nah, ini untuk pengaturannya. Di sini kita bisa menggunakan 50, 100, dan untuk Z-nya 0. Jika kita klik OK, dia akan menjadi ada garis putus-putusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti bendanya akan terpotong di garis putus-putus ini. Karena ini di dalam benda tersebut, jadi kita perlu mengubah settingannya. Kita ubah terlebih dahulu.
Ini masih seperti ini, kita perlu ubah lagi. Untuk settingannya, saya menggunakan seperti ini, 150, 80, dan 3. Setelah itu, untuk spindle-nya, saya menggunakan yang left juga. Lalu untuk settingannya, di sini, saya gunakan diameter 30. Ini, nah dia akan ada garis putus-putusnya juga. Lalu untuk jarak pencekamannya, itu minus 85. Saya menggunakan minus 20. Lalu settingan ini digunakan supaya nantinya tidak menabrak dari benda kerjanya pada saat memotong. Lalu kita klik OK. Ini juga kita klik OK. Nah, nanti dia akan seperti ini. Untuk settingan yang spindle, saya ubah menjadi 150 dan minus 60. Jadi dia ada di sini dan di sini. Setelah itu, kita juga bisa melihat bagaimana tiga dimensinya. Nah, kita klik, jadinya seperti ini. Sebenarnya untuk settingan dari spindle-nya itu bisa kita sesuaikan karena kita bisa lihat di sini, semisal Z-nya ini kita ganti 2, dia akan dekat sekali dengan benda kerjanya. Nah, seperti ini. Maka dari itu, kita akan gunakan minus supaya dia menjauhi benda kerja. Semisal di sini saya gunakan 30. Nah, dia akan seperti ini. Untuk itu, saya akan setting seperti tadi, yaitu 60. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan klik yang face ini. Nah, ini. Kita pilih yang face right karena kita akan meratakan bagian dari benda kerja dari kanan ke kiri. Nah, di sini, jadi benda kerjanya akan meratakan dari bagian ini, yang depan ini, dari kanan lalu ke kiri. Lalu untuk settingannya kita bisa setting di bagian yang ini. Untuk settingannya saya buat seperti ini. Lalu kita klik centang. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Untuk pengikisannya, kita klik bagian yang ini dan yang atas ini. Lalu kita checklist. Nah, di sini ada settingannya. Kita pilih yang right lagi. Lalu
Untuk settingannya ini kita buat 0,5, yang ini 0, yang ini juga 0. Setelah itu kita pilih yang ini, kita klik. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Ini untuk pengikisannya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan merapikan kembali dengan yang finish. Caranya sama seperti tadi. Setelah itu, kita pilih yang finish road. Kita set up tool. Nah, dia akan merapikan seperti itu. Setelah itu, kita akan lihat simulasi proses pengikisan dan pemotongannya. Kita bisa klik Alt dan O secara bersamaan. Lalu kita pilih yang ini. Setelah itu, untuk yang bagian ini, kita checklist semua sampai menjadi biru seperti ini. Lalu kita mulai di sini. Nah, ini untuk simulasinya. Nah, seperti ini. Lalu, cara untuk menampilkan G-code-nya, kita klik yang G1 ini. Kita akan simpan. Nah, ini untuk G-code-nya. Kurang lebih seperti itu untuk tugas yang ketujuh. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.